Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Nanda Rizal dengan NIM 2020021014136. Saya dari kelas B Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Hukum, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang Mahkamah Konstitusi. Stay tune. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur tegas dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara itu sendiri demi mencapai tujuan bersama. Yang terdiri dari kelembagaan negara yaitu Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki 3 lembaga utama yang untuk menjalankan pemerintahan. Yang pertama, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hai guys, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu parpol yang biasa disebut partai politik. Parpol atau partai politik adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tersebut. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik, dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis dari partai tersebut. Pengertian yang lebih jelas mengenai parpol yang biasa disebut dengan partai politik itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang akan saya jelaskan setelah video ini. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atau WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Dan itu adalah gambar-gambar di atas contoh-contoh partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Next, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pemilu yang biasa disebut juga dengan pemilihan umum. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses untuk memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, lalu untuk melanjutkan perjuangan negara dan mempertahankan NKRI. Hai, sekarang kita masuk di pembahasan pemakzulan. Pemakzulan atau biasa disebut pengitaman adalah sebuah penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap pejabat tinggi negara. Apakah presiden atau wakil presiden bisa dimakzulkan? Dan siapa aja yang bisa memakzulkan presiden dan wakil presiden? Next, setelah ini kita bahas ya. Mari kita bahas. Pertanyaan pertama, apakah presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan? Jawabannya tentu ya, bisa. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, proses pemakzulan presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh DPR kepada MPR. Hai guys, thank you for watching. Jangan lupa like dan share ya teman-teman. Makasih semua, bye-bye.